Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa jtaba asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jaa min hadits Abdullah bin Abbas Rasulullah SAW menyatakan ma min ayyam al-amalus salih ahab min hadhihi al-ayyam yani ashr awail min Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang lebih utama kecuali daripada hari-hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan wahai Rasulullah, al jihad fisabilillah, tidak pula berperang di jalan Allah. Qala wala jihad fisabilillah, tidak pula berperang di jalan Allah. Illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang pergi perang dengan jiwanya dan seluruh hartanya lalu tidak kembali sama sekali, itu baru bisa mengimbangi orang-orang yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Termasuk disyaratkan dalamnya ibadah Allah agar kita berpuasa Arafah. Jaa min hadits Abi Qatadah, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah. Qala tukaffir sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan setahun dosa yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ibadallah rahimani rahimakumullah. Dan banyak sekali amal-amal yang lain diantaranya berkorban nanti pada 10 Dzulhijjah dan juga pada ayyam tasyrik. Jikalau seorang memberikan minum kepada anjing yang kehausan, fasyakarallahu lah wa ghafarallahu lah wa adkhalahu Allahul jannah, Allah terima kasih kepadanya, Allah mengampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan seorang memberikan makanan yang terbaik, yaitu daging kurban kepada masyarakat? Tentu pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan insyaallah pertemuan kali ini jamaah kita akan jelaskan secara singkat tafsir daripada surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas termasuk Makkiyah menurut kesepakatan para ulama. Artinya turun di saat Nabi belum hijrah dari Makkah menuju Madinah. Wa sababu nuzuli hadhihi surah, dan sebab turunnya surah ini, ada beberapa orang Kristen dari negeri Najran mendatangi Nabi kita Muhammad SAW seraya mengatakan siflana rabbak, sebutkan sifat-sifat Rabbmu kepada kami. Amin zamarjad atau min yakut atau min zahab atau min fiddah. Apakah Rabbmu itu terbuat dari batu jamrud, atau dari permata, atau dari emas, atau dari perak?
fa'anzalallahu hadhihi surah, maka Allah turunkan surah ini. Tidak sebagaimana sembahannya orang-orang Nasara dengan membuat salib-salib dengan patung-patung yang beraneka ragam bentuknya. Jadi kalau patung ini atau salib di Indonesia wajahnya kayak orang Indonesia. Akan tapi kalau salib yang ada di Amerika wajahnya kayak orang Amerika. Kalau di Ethiopia wajahnya hitam. Wa hakadha indallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Di saat Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Qala nurun ana ara, yang aku lihat itu hanya cahaya. Demikian pula tatkala Nabi Musa ingin melihat Rabbnya, Allah menyatakan undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Engkau lihat ke gunung itu. Jikalau gunung tersebut masih berada di dalam tempatnya, engkau akan bisa melihat saya. Falamma tajalla rabbuhul jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan ke gunung, maka gunung itu pun hancur dan Nabi Musa pingsan. Asyai tidak ada di antara manusia ataupun jin yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla di negeri dunia ini. Akan tapi nanti yaumul qiyamah akan bisa melihatnya. Maka sembahan kita kaum muslimin tidak sebagaimana orang Hindu, orang Buddha bentuknya patung-patung, atau seperti orang Kristen, atau seperti orang India yang menyembah sapi dan semisalnya. Ibadallah rahimahullah. Kita lihat keutamaan daripada surah ini. Yang pertama, bahwa seorang ketika membaca surah Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran, itu mengimbangi sepertiga Al-Quran. Dan hadis Abi Hurairah dan juga yang lainnya Rasulullah SAW, suratul Ikhlas ta'dilu thuluthul Quran. Surah Al-Ikhlas itu mengimbangi sepertiga Al-Quran. Bukan berarti bahwa seorang ketika membaca surah Ikhlas 3 kali sama dengan orang yang baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Bukan berarti sama. Karena tentunya orang yang baca Al-Ikhlas mungkin 1 menit sudah selesai 3 kali. Tapi orang baca khatam Al-Quran bisa sehari baru selesai. Ibadallah rahimahullah. Rasulullah SAW juga menasihati Abdullah bin Hubayb, Iqra surat Al-Ikhlas wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih takfika min kulli syai. Engkau baca surat Al-Ikhlas dan al-mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, ketika pagi dan ketika sore, maka Allah akan memberikan kecukupan untuk dirimu segala sesuatu, yaitu dicukupi kebutuhannya di dunia dan kebutuhan akhirat. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, jamaah, ada seorang laki-laki yang membaca dalam doanya itu, Allahumma inni as'aluka annaka antallahu la ilaha illa al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'ala bismihil azam alladhi idza dunya ajab wa idza su'ila a'ta. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung. Kalau dia berdoa akan dikabulkan doanya. Kalau dia meminta akan dikabulkan juga permintaannya. Maka di antara upaya bagi kita jamaah agar doa-doa kita dikabulkan, sebelum kita berdoa membaca surah Ikhlas atau membaca sebagaimana hadis Buraidah tadi, Allahumma inni as'aluka annaka antallahu la ilaha illa al-ahad alladzi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibadallah rahimahullah.
Keutamaan yang keempat, jamin hadis Aisyah, Rasulullah SAW ba'atha sariyatan. Rasulullah mengirim pasukan perang. Sariyah ini kurang dari 400. Kalau lebih dari 400 ini dinamakan dengan ghazwah. Nah, ibadallah atau jaish, pasukan perang. Kemudian pemimpin perang tadi menutup dalam salatnya dengan baca surah Ikhlas. Maka berita sampai kepada Nabi Muhammad SAW, salu li ayyi syai'in sana. Tanya kepada dia atas landasan apa dia melakukan hal itu. Orang tersebut mengatakan, inni uhibbu hadhihi surah. Inni uhibbu hadhihi surah. Sesungguhnya saya senang dengan surah ini. Maka Rasulullah mengatakan, akhbiru, beritahu kepada dia, bi anna Allah qad ahabbah, bahwasanya Allah telah mencintainya. Dengan kita senang baca surah Ikhlas, maka Allah pun menjadi senang kepada kita, mencintai diri kita. Keutamaan yang kelima jamaah, ketika seorang bisa baca surah Ikhlas sebanyak 10 kali. Jami hadis Sa'd bin Mu'adz bin Anas an abihi, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a surat al-Ikhlas 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang baca surah Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membuatkan untuk dia itu rumah di surga. Bayangkan mungkin 2 menit selesai kita baca surah Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan buatkan untuk kita ini rumah di surga. Labinah min zahab, wa labinah min fiddah, wa labinah min lu'lu'. Yang batu-batanya bukan dari batu bata seperti ini, tapi batu bata terbuat dari emas, dari mutiara, dari perak. Ibadallah. Wajah min hadis Anas bin Malik. Keutamaan yang keenam, tentang seorang laki-laki yang dia mengakhiri salatnya dengan baca surah Ikhlas. Lalu Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, dan dia mengatakan, inni uhibbu hadhihi surah, saya senang dengan surah ini. Maka Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan kamu kepada surah Ikhlas, Allah akan masukkan dirimu ke dalam surga. Ayuhan nas billahi wa jaa min hadis Abi Hurairah, tentang seorang yang baca salatnya dengan membaca surah Ikhlas. Faqala Nabi SAW, wajabat. Faqalu ya Rasulullah, wa ma wajabat? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apa itu wajabat? Qala wajabat lahul jannah, dia berhak untuk meraih surga. Ibadallah, sekian banyak istimewaan bagi orang-orang yang berusaha untuk senang dengan surah ini dan berusaha untuk memahaminya. Karena banyak pendeta-pendeta yang mereka berbondong-bondong masuk agama Islam karena memahami surah ini. Di antaranya ada namanya Joseph Estes dari Amerika Serikat, seorang pendeta ternama. Dia masuk Islam dikarenakan memahami surah Al-Ikhlas ini. Dalamnya ada lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Qala Abdullah bin Abbas, ay la sahibah wala walida wala walad. Allah itu tidak punya istri, Allah tidak punya orang tua, Allah tidak punya anak, tidak sebagaimana orang Kristen yang mengatakan Trinitas. Demikian pula ada biarati Indonesia terkenal juga begitu, masuk Islam karena memahami surah ini. Ayuhan nas billahi. Dan di sana ada sebagian kelompok yang menyimpang, yang berusaha untuk merusak surah ini. Di antaranya orang-orang Syiah yang ada di Suriah. Mereka membuat tandingan surah Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid mithla hafidil asad, wa lam yahkum bi Suryal balad illa basyarul asad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, tidak dilahirkan. Allah itu telah berkatungnya segala sesuatu, tidak dilahirkan di muka bumi semisal Hafidh al-Asad. Karena Bashar al-Asad ini hafal Quran.
dan tidak berhak memimpin di negeri Suriah kecuali Basyarul Asad. Mereka baca dalam salat-salatnya. Kalau ada yang sampai berani merubah surah Ikhlas, maka sepakat para ulama bahwa mereka ini keluar dari agama Islam. Ada kelompok yang kedua dalam dunia persilatan. Mereka berusaha untuk menambah mantra-mantra sebelum membaca Al-Ikhlas. Inilah talbisul iblis, upaya untuk menyesatkan manusia. Di antaranya dengan ada tambahan dari surah Ikhlas, ditambah lagi dengan mantra-mantra yang lain. Bahkan juga ada di antara manusia ketika mereka lagi berzikir, mereka membaca Al-Ikhlas tidak sebagaimana mestinya. Kadang qul huwallahu ahad hanya dipanjangkan tanpa ada qalqalah dan semisalnya. Ibadallah rahimahullah, inilah di antara keutamaan daripada surah Al-Ikhlas, dan juga beberapa kelompok yang berusaha untuk merusak surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga mampu mendalami surah ini dan mengamalkannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Kemudian sunnah-sunnah yang seharusnya kita baca. Yang pertama, jamaah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jaa min hadithi Abi Hurairah Rasulullah SAW kana yaqra fi rak'atain al-fajr bi qul ya al-kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwa Nabi itu membaca 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya Rasulullah menyatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh nilainya lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Yang kedua, ketika selesai tawaf. Jami hadis Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah SAW yaqra fi rak'atain tawaf bi qul ya al-kafirun wa qul huwallahu ahad. Wa Rasulullah membaca 2 rakaat selesai tawaf. Rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Dan sunnah yang ketiga, jami hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW kana yaqra ba'da al-maghrib bi qul ya al-kafirun wa qul huwallahu ahad wa ra'atai al-fajr. Rasulullah membaca dalam salat sunnah setelah maghrib. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, dan juga 2 rakaat sebelum subuh. Selanjutnya ibadallah, ketika kita melaksanakan witir. Jami hadis Aisyah, ketika Aisyah ditanya tentang amma yaqra'u Nabi sallallahu alaihi wasallam fil witr, tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam salat witir. Kan yaqra' fil ula bismi rabbikal a'la. Rakaat pertama membaca sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga dengan Al-Ikhlas. Ibadallah, dan surah ini memiliki banyak penamaan dinamakan dengan Al-Ikhlas karena wajib bagi kita untuk ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dinamakan juga dengan surah As-Samad dikarenakan seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah, tidak boleh bergantung kepada yang lainnya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia Allah ciptakan saya, Dia ngasih hidayah kepada saya. Dinamakan juga dengan surah Al-Bara'ah karena orang yang bisa membaca Al-Quran surah Al-Ikhlas ini, memahami dan mengamalkannya, akan terbebaskan dari kesyirikan. Dia terselamatkan juga dari siksa kubur dan juga nanti siksa di alam akhirat. Demikian jamaah, mudah-mudahan khutbah ini memberikan manfaat kepada kita. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil iman
an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfirna dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.